Dan yang juga tadi disebutkan oleh Kang Deddy juga penting ya. Jangan Papua juga ya. kita hanya bicara soal Gaza, bicara soal Serambi, Mekah atau Aceh, tapi kita juga punya krisis kemanusiaan di Papua. Itu hanya dengan membawa isu-isu misalnya Palestina, orang kemudian menaruh simpati. Karena berita yang tersebar kalau kita lihat media-media betapa mengerikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Tapi kita tidak pernah lihat kan apa yang terjadi di Papua. Kita tidak pernah lihat apa yang terjadi di eh, Rohingya gitu ya. Kalau misalnya bola yang diambil itu gitu ya, dikaitkan dengan isu Rohingya misalnya. Saya mau mendengar solusi apa yang bisa ditawarkan gitu ya. Jangan hanya sekedar kita akan menampung mereka di Pulau Galang Nah, misalnya. Enggak. jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Untuk kesekian kalinya saya mengundang Pak Arnold Christian Pakpahat untuk bicara tentang krisis kemanusiaan yang kita hadapi di Gaza, di Rohingya gitu. Dan jangan lupa juga bahwa di Papua juga terjadi krisis kemanusiaan. Gimana nih Pak Arnold? Terima kasih Kang Deddy ya Ya. undangannya nih. Ini menarik nih ketika kita bicara soal krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan ini salah satu isu sebenarnya yang juga sangat relate Ya. dengan pagelaran Pilpres yang akan datang ini gitu ya. Bagaimana kemudian sikap dari para calon ini, kandidat menyikapi isu kemanusiaan. Kita harapkan ya para kandidat ini merespon, menyikapi krisis kemanusiaan ini gitu lah ya. Saya melihat seperti yang tadi Kang Deddy bilang ya, ada setidaknya 3 isu besar yang dikaitkan dengan kemanusiaan yang sangat relate dengan Indonesia. Pertama tentu suka tidak suka kita harus angkat isu isu kemanusiaan yang terjadi di Gaza, gitu ya. Bicara soal konflik antara Israel dengan Palestina itu hal yang rasanya kita sudah confirm, posisi kita jelas gitu ya, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menghentikan agresi gitu ya Israel dan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Dan rasanya kita sudah tunjukkan bagaimana kemudian pemerintah mengirimkan bahan-bahan bantuan. Bagaimana kita kemudian lewat organisasi massa gitu ya, kita membangun rumah sakit Indonesia. Ya, walaupun kita semua tahu ya, rumah sakitnya sudah hancur gitu. Tapi itu sebenarnya menunjukkan ada hal yang menarik lagi ketika kita bicara dalam konteks pilpres ini gitu ya, isu kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Rakhine terkait masyarakat Rohingya, kaum minoritas di sana yang kemudian kabur ke sebagian besarnya gitu ya, kabur ke kita Indonesia, masuk melalui Aceh. Yang ditakutkan yang pertama gitu ya, ada gesekan. Dan ini sudah terjadi gitu ya, gesekan antara masyarakat lokal dengan para pengungsi. Ini kan perlu dijaga dengan baik isu ini gitu ya, supaya stabilitas yang sudah terjadi di Aceh itu kemudian tidak koyak. Ya. Jadi pemerintah perlu memanage bagaimana men-treat para pengungsi ini. Apakah kita mau terus-terusan menerima? Kalau kita dengar Kemarin kan ada mahasiswa yang menolak mereka, ngusir mereka. mereka menolak karena memang ada tindakan-tindakan provokatif ya yang dilakukan oleh para pengungsi ya, yang mereka memaksa masuk, diberikan makanan dibilang kurang gitu ya. Mereka bilang tempatnya tidak layak, padahal kan mereka mengungsi datang ke kita gitu ya. Ini yang tadi yang saya bilang perlu di-manage gitu ya, supaya apa? Tidak memunculkan gesekan-gesekan sosial baru antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Kenapa status mereka itu sebagai pengungsi? Isu ketika misalnya pengungsi diperlakukan tidak baik oleh masyarakat lokal, itu pasti akan berdampak terhadap citranya kita. Ya, Gitu ya. dan Jadi itu relasi hubungan internasional terganggu juga ya gitu ya. betul. Kita mencoba menyelesaikan Ya, gitu ya. Sudah dilakukan pertemuan gitu ya, sudah dilakukan cara-cara diplomasi, quiet diplomacy itu yang dilakukan oleh Ibu Menlu kita, Ibu Retno, sudah berbulan-bulan rasanya gitu ya.
bicara dengan pemerintah Myanmar, bicara dengan pemerintah Bangladesh, bicara dengan lembaga kemasyarakatan gitu, walaupun memang belum menemukan titik terang. Tapi isu ini rasanya perlu di-manage dengan baik oleh siapapun nanti yang akan terpilih. Karena isu kemanusiaan itu jangan sampai nanti citranya gitu ya, kita melihatnya terlampau jauh. Sesuatu yang terjadi di Gaza gitu. Padahal di halaman di Serambi Mekah kita itu ada kejadian juga krisis kemanusiaan. Dan yang juga tadi disebutkan oleh Kang Deddy juga penting ya. Jangan Papua juga ya. kita hanya bicara soal Gaza, bicara soal Serambi Mekah atau Aceh, tapi kita juga punya krisis kemanusiaan di Papua. Bagaimana kemudian kita tidak mendapatkan informasi utuh ya. Kok masih ada orang yang mengalami kekurangan gizi? Masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang kelaparan Dan orang di yang Papua, terbunuh juga ya di kan? sana. Dan ada gesekan konflik. Kita nggak tahu kenapa kok OPM tiba-tiba ini muncul. Dan ada kasus yang mungkin ini juga menyita perhatian global ya. Kalau kita tidak bisa manage isu ini dengan baik, ini bisa digoreng atau dimainkan oleh negara-negara kepulauan sebelah nih. Vanuatu, Fiji, Iya. lewat sidang-sidang nih. Kelompok-kelompok Melanesia sana gitu ya. Penyanderaan pilot kan juga masih belum selesai. Konteksnya kita nanti akan bicara bagaimana nih WNA ini gitu ya, Selandia Baru ini bisa diselesaikan lah gitu ya. Kita nggak pernah tahu apakah pendekatannya yang perlu dievaluasi gitu ya, atau apa. Rasanya pemerintah juga perlu memperhatikan atau memberikan porsi yang cukup juga ya gitu ya. Salah satu cara yang paling mudah tentu dengan berita ya. Jadi berita itu jangan hanya sekedar menekankan kita membantu Gaza. Sementara porsi berita itu nggak Anda besar. melihat pemerintah dalam hal ini belum optimal menangani krisis kemanusiaan itu. Dalam konteks krisis kemanusiaan di Gaza sih sangat sangat optimal kita. Oke. Kita berjuang habis-habisan. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Serambi Mekah, di Aceh, rasanya kan pemerintah tidak bersuara keras ya. Bagaimana menangani atau bagaimana mendamaikan. Mungkin ada usaha-usaha yang dilakukan, tapi beritanya tidak keluar. Hal yang sama juga terjadi di Papua. Kita tahu gitu ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang gitu ya. 4-5 tahun ke belakang gitu. Mereka membangun Papua sedemikian masif gitu. Tapi kan masih terjadi krisis kemanusiaan di sana. Masih terjadi konflik di sana. Jangan-jangan prioritas ke Gaza itu mungkin karena ada kepentingan elektoral, karena umat Islam di sini mayoritas misalnya, untuk mendapatkan simpati kepada siapa yang didukungnya gitu. Itu kan salah satu Boleh kan kita menafsirkan itu. Itu sesuatu yang real yang terjadi di kita kan. Gitu ya. Literasi politik kita juga kan tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Orang tuh hanya dengan membawa isu-isu misalnya Palestina, orang kemudian menaruh simpati. Karena berita yang tersebar kalau kita lihat media-media betapa mengerikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Tapi kita tidak pernah lihat kan apa yang terjadi di Papua. Kita tidak pernah lihat apa yang terjadi di Rohingya gitu ya, bahwa mereka sebenarnya gitu ya, terutama di ini ya Provinsi Rakhine, mungkin situasinya sama dengan di Gaza. Bagaimana kelompok minoritas ini diperlakukan semena-mena seperti hewan gitu ya. Dan itu juga terjadi di ini kan, Gaza, di Palestina. Tapi kan orang kemudian hanya melihat Palestina karena apa? Identik mungkin dengan kepentingan politik, bahwa isu di sana walaupun sebenarnya konflik atau krisis kemanusiaan di Gaza itu bukan karena isu agama, tapi yang dibawa isunya selalu itu kepentingan Islam, bahwa ada masyarakat Muslim yang teraniaya gitu. Itu yang digunakan. Ya itu boleh lah, oke ya gitu ya. Nah sekarang bagaimana pemerintah memberikan perhatian yang relatif gitu sama ya dalam penanganan misalnya krisis di Papua atau Rohingya, agenda-agenda apa yang seharusnya ya. Itu kan dari dulu tetap gitu bergolak membara gitu ya, sampai kan ada aktivis-aktivis di Belanda yang tadi pro negara merdeka itu kan gitu. Itu sampai sekarang kan ngegoreng terus gitu kan. Pakai tanda kutip mengganggu ya, Enggak. menggerogoti. Jadi yang pertama
perlu juga memang harus ada evaluasi gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang, membangun Papua sedemikian masif gitu, tapi kok isu-isu ini masih ada gitu. Itu artinya kan ada Jangan-jangan sesuatu. duitnya memang ke elit gitu loh. Eh, Bukan terdistribusi ke bawah. Ya kan kebanyakan kan tokoh-tokoh Papua itu di Jakarta sebulan, di hotel mewah gitu. Kalau kita bicara politik kan politik itu kotor kan. Oh Politik itu gitu ya. kotor. Oke. Politik itu kotor gitu ya. Ada bagian yang Seharusnya kotor gitu. ada bagian yang kotor gitu ya. Kenapa politik ini sering dianggap kotor? Karena politik itu sering sering disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini yang kemudian korbannya adalah masyarakat yang di level Bawah. akar rumput ini gitu. Itu yang apa tadi saya bilang, penanganan Papua tidak belum maksimal karena mungkin ya masalah-masalah di grassroots-nya. Jangan-jangan gitu ya. Kita menerapkan one size fits policy gitu ya. Jadi satu kebijakan untuk semua yang terjadi di Papua Barat gitu ya. Diseragamkan gitu ya. Di apa seragamkan gitu. Padahal mungkin perlu ada pendekatan-pendekatan yang berbeda Kultural gitu ya. misalnya. Jadi suka nggak suka memang kita harus juga melihat ke dalam gitu. Kenapa kita perlu melihat ke dalam gitu ya, terutama ini Papua. Kita juga nggak mau kok kita kehilangan salah satu wilayah kedaulatan kita gitu ya. Timor Leste lepas, dulu Timur Kang ya. Timor Leste lepas ya itu juga menjadi perdebatan ya. Tapi kita juga nggak mau kan Papua sekarang lepas gitu ya. Papua sudah dari dulu itu sudah diperjuangkan habis-habisan untuk menjadi bagian dari kita. Kita nggak mau itu lepas. Nah sekarang gimana caranya? Tentu perlu ada pendekatan-pendekatan bagaimana menyelesaikan. Saya nggak bicara operasi militer di sana, tapi kita bicara fokus kita saja isu kemanusiaan di Papua. Bagaimana memanusiakan Berarti pendekatannya masyarakat itu kan Papua. lebih kultural. Betul, Ya kan? Yang betul. kedua misalnya tadi bahwa penanganan untuk satu tempat di Papua ini tidak Berbeda, bisa tidak bisa diseragamkan. diberlakukan secara umum. Betul. Harus melihat konteks ya, tempat, budaya setempat, dan tokoh-tokoh setempat kan. Rasanya ya beberapa cara sudah dilakukan. Menggandeng misalnya tokoh-tokoh masyarakat, pendeta di sana Ya. gitu ya. Menggandeng kemudian kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, baik yang di Jakarta maupun di Papua. Kelompok atau aksi Papua Damai pun kemarin juga beberapa waktu yang lalu kan bahkan sudah sampai ketemu Pak Maruf Amin ya, Wapres ya, untuk ya memberikan masukan bagaimana penyelesaian Papua gitu. Krisis kemanusiaan lah kalau saya bilang gitu ya. Artinya ya bukan kemudian manusia di sana perlakuan semena-mena, enggak, tapi ada krisis kemanusiaan, artinya gitu ya masih terjadi masalah-masalah kelaparan gitu ya, masih terjadi konflik antara KKB dengan TNI Polri, yang korbannya kemudian masyarakat sipil. Ini kan juga yang perlu diperhatikan. Ya, beberapa pendekatan sudah dilakukan dan pemerintah terus memang melakukan langkah-langkah yang lebih optimal. Ini yang menarik Ya. loh Kang, ketika nanti kita kaitkan dengan apa solusi yang ditawarkan oleh 3 kandidat ini gitu ya. Misalnya jadi jangan hanya sekedar bicara Laut Tiongkok Selatan, isu Gaza, tapi Ini kemarin dulu nih rumah tangga saya kita mau nih. sebenarnya saya mau dengar loh gitu ya. Kalau misalnya bola yang diambil itu gitu ya dikaitkan dengan isu Rohingya misalnya. Saya mau dengar solusi apa yang bisa ditawarkan gitu ya. Jangan hanya sekedar kita akan menampung mereka di Pulau Galang misalnya. Enggak. Karena itu kan hanya menurut saya ya solusi jangka pendek gitu ya. Tapi saya mau dengar sebenarnya kemarin apa pandangan, apa cara solusi yang dibuat oleh para masing-masing kandidat menyelesaikan isu Rohingya supaya masyarakat Aceh juga tenang. Ya. Mereka tidak merasa kayak loh kami kok tiba-tiba disuguhi gitu ya, dijadikan tempat ya. Memang tempat yang paling dekat kan mendaratnya di situ gitu, tapi harusnya gitu ya pemerintah pusat langsung mengambil alih. Apa yang mau dilakukan? Mau ditempatkan, mau diberikan penampungan sementara, atau mau misalnya dibawa kemudian Dikembalikan didistribusikan lagi ke kemudian, misalnya. wilayah-wilayah lain, atau ya misalnya ya kalau dikembalikan mungkin ya sulit Hubungan ya, bilateral. mungkin sulit ya dikembalikan lagi ke sana, ditolak gitu ya mungkin gitu.
Di apa sisi lain, saya juga ingin mendapatkan misalnya gitu bola ketika bagaimana tiga kandidat ini mengelola isu keamanan, isu kemanusiaan di Papua terhadap misalnya gonggongan, gerogotan dari pihak-pihak lain, pihak-pihak di luar yang ingin menjatuhkan citra kita. Kenapa ini penting gitu? Kita itu sekarang sedang berjuang menjadi negara middle power. Rasanya sih kita sekarang sudah on the right track lah menuju ke negara middle power. Kita bisa memainkan peranan yang lebih besar. Tapi jangan kita kemudian gitu ya bicara bagaimana mencoba mendamaikan Rusia Ukraine. Pak Jokowi datang sudah ke ini kan, ke Kiev sudah datang, ke Moskow sudah datang, bahkan juga datang ke Washington DC gitu ya supaya Amerika Serikat merasa tidak langkahi gitu. Kita suara keras tentang krisis kemanusiaan di Gaza misalnya gitu ya. Tapi kok suaranya belum keluar ya tentang isu Rohingya gitu ya, tentang Papua gitu. Padahal gitu ya, pemerintah harusnya menyampaikan gitu hal-hal baik apa yang sudah dilakukan. Itu yang rasanya belum secara masif kita kelola, belum secara baik kita kelola supaya dunia luar juga melihat kok bahwa pemerintah Indonesia hadir kok di Papua. Bagaimana kita mengembangkan infrastruktur, bagaimana kita memberikan dana yang besar untuk sektor pendidikan gitu. Kalau kita lihat sumber daya manusia Papua itu benar-benar dibantu loh oleh pemerintah kita. Ada anggaran pendidikan yang cukup besar, tapi itu kan juga tidak ekspos keluar gitu ya. Bahwa ada hal-hal baik yang sudah dilakukan pemerintah kita. Itu yang tadi saya bilang gitu. Jangan sampai gitu kita melihatnya cuma yang di seberang pulau. Sementara di halaman rumah kita sendiri gitu sama di belakang rumah sendiri itu tidak diurus. Dan itu seperti kegiatan PR. Jadi pokoknya Ukraina sama Soviet selesailah, berhentilah berperang, kan cuma pesan itu kan. Itu kan salah satu bagian dari meningkatkan citra kita di dunia internasional. Tapi yang kadang-kadang sering salah kaprah gitu ya. Jangan hanya sekedar kita ikut memperjuangkan perdamaian gitu ya di luaran sana, tapi sebenarnya kita juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang damai, Indonesia negara yang tentram, sehingga kalau kita kembalikan kemarin nih keluar itu kalau kita kembalikan kemarin nih ke temanya debat capres kemarin, disitulah kita bisa menunjukkan bagaimana Indonesia itu bisa menjadi pemain seperti yang Pak Anies bilang, player. Karena isu-isu lokalnya sudah selesai. Dan itu bisa jadi modalitas kita, termasuk aspek ekonomi. Kita luar biasa loh dengan hilirisasi. Bayangkan kalau dengan anggaran yang kita dapat, dana yang kita dapatkan dari keuntungan hilirisasi itu kemudian disalurkan gitu ya ke isu-isu kemanusiaan yang terjadi di Aceh. Pengungsi ini ya, bukan masyarakat Acehnya, tapi pengungsi gitu ya. Bagaimana juga kemudian sebagian dana itu diprioritaskan untuk membangun lebih besar lagi di Papua. Supaya apa? Masalah kemanusiaan di Papua, orang lapar, tingkat pendidikan misalnya tidak seperti yang ada di luar Papua, seperti di Jawa misalnya, itu bisa terselesaikan. Itu jadi modalnya kita loh ketika kita bicara di forum-forum internasional. Tidak kemudian kita bicara misalnya kita tuh sangat aktif dalam isu di Gaza misalnya. Tapi kemudian kalau ada yang ngomong gitu ya, masih banyak orang yang kelaparan tuh di Indonesia. Ada masalah pengungsi yang tidak selesai, berlarut-larut, malah sekarang konflik dan viral kan. Saya sepakat dengan Pak Ganjar ya kemarin bicara soal viralisme tuh. Menarik gitu, karena sekarang dengan perkembangan teknologi segala sesuatunya gampang kok menjadi viral. Transparansi, ya akses orang ke informasi semua, itu luar Pak. biasa. Semua kan. Dan jadi, itu bisa kepantau gitu. Iya. Kita sekarang tidak bisa hanya sekedar gitu ya menggunakan misalnya web, menggunakan media. Ada sosmed lainnya yang benar-benar sangat masif gitu ya. TikTok. Termasuk ini nih channelnya Kang Deddy ini, YouTube gitu ya. Itu kan akses yang orang mungkin mendapatkan informasi gitu ya dari channel-channel yang mungkin lebih mudah diakses. Itu tugas berat dari pemerintah kita, termasuk pemerintah yang lain ya, mendatang bagaimana mengelola isu kemanusiaan ini menjadi isu yang lebih baik dan kita bisa jadikan itu sebagai modalitas kita
bayangkan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan menggunakan misalnya contoh-contoh Indonesia sudah bisa loh menyelesaikan isu krisis kemanusiaan di Provinsi Rakhine, Rohingya. Indonesia bisa kok membangun Papua yang damai gitu ya, melibatkan masyarakat gitu, memberikan atau menaikkan tingkat kesejahteraan, memeratakan kualitas pendidikan, termasuk mengembangkan sumber daya manusia. Wah, modal Kang Ya, untuk ya, bicara keluar. betul. Jadi intinya pesan untuk para kandidat atau siapapun presiden nanti yang jadi, ya sebaiknya sebelum kita bicara tentang ikut serta melakukan perdamaian di dunia Dunia. internasional, gitu, maka alangkah baiknya kita urus sendiri Selesaikan dulu rumah yang di di dalam. dalam diri kita sendiri lah gitu, di rumah kita sendiri, yaitu di Aceh, Rohingya, di Papua gitu. Nah, jadi kalau ini semakin optimal, semakin baik, maka kita bicara ke dunia internasional itu dengan Lebih dada mudah. yang Betul. Modalnya sudah modalnya ada. sudah gitu kan. ada Jadi gitu ya. kita bisa ngasih contoh Ah, keluar gitu. Sekira itulah pesan penting dari obrolan saya dengan Pak Aknot tentang mari kita urus rumah tangga sendiri sebelum kita keluar. Sampai jumpa.